Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah di video kali ini kita akan membahas tentang pembahasan yang sangat penting dalam ilmu tajwid, yaitu tentang sifatul huruf. Untuk bagian pertama ini kita akan membahas dua sifat yang bersaling berlawanan, yaitu sifat hams dan sifat jahar. Yang pertama kita akan membahas tentang sifat hams. Sifat hams berasal dari kata al-hamsu yang berarti al-khofa atau tersembunyi. Sedangkan dalam istilah ilmu tajwid, sifat hams berarti mengalirnya nafas atau udara saat huruf disebutkan. Nah, sifat hams ini terdapat pada 10 huruf hijaiyah yang tersusun dalam kalimat fahathahu syakhsun sakat. Huruf fa, huruf ha, huruf tha, huruf ha, huruf shin, huruf kha, huruf sad, huruf sin, huruf kaf, dan juga huruf ta. Jadi totalnya ada 10 huruf hijaiyah yang memiliki sifat al-hams. Artinya ketika kita mengucapkan salah satu huruf-huruf yang kita sebutkan tadi, maka akan disertai dengan adanya aliran nafas atau udara. Lalu apa yang menyebabkan terjadinya sifat hams? Penyebab sifat hams adalah karena pita suara kita terbuka sehingga udara yang mengalir dari diafragma kita itu keluar dengan mudah, sehingga menyebabkan adanya nafas yang keluar bersama huruf. Kemudian dari segi keberadaannya, huruf hams ini bukan hanya terdapat saat huruf sukun, akan tetapi sifat hams ini juga terdapat pada huruf-huruf yang berharakat. Jadi bisa dikatakan bahwa sifat hams ini melekat pada huruf dalam kondisi apapun. Kemudian saya akan mempraktekkan contoh dan latihan pengucapan huruf-huruf hams sehingga kita bisa mendengar dengan jelas bagaimana bunyi sifat hams yang sebenarnya. Yang pertama adalah huruf fa. Dalam kondisi berharakat, contohnya suhufi Ibrahim, suhufi. Jadi huruf fa disertai dengan adanya nafas yang keluar. Kemudian dalam kondisi sukun, min afwahihim, min afwahihim. Yang kedua huruf ha dalam kondisi berharakat, contohnya alhamdulillah. Kemudian dalam kondisi sukun, tahkumun. Demikian contoh dan latihan bacaan huruf-huruf hams. Sekarang kita beralih ke sifat yang kedua yang merupakan lawan dari sifat hams, yaitu sifat jahar. Secara bahasa, al-jahru atau jahar artinya adalah jelas. Sedangkan dalam istilah ilmu tajwid, kata al-jahru atau sifat al-jahru ini merupakan sifat di antara sifat huruf-huruf hijaiyah yang ketika diucapkan itu tidak disertai dengan adanya nafas atau udara yang mengalir. Jadi dia merupakan kebalikan dari sifat hams, di mana ketika kita menyebutkan huruf-huruf hams maka akan disertai dengan adanya angin atau udara, sedangkan pada saat kita mengucapkan huruf-huruf jahar maka angin atau udara akan tertahan sehingga tidak ada aliran nafas yang keluar saat kita mengucapkan huruf-huruf tersebut. Yang mana huruf-huruf jahar? Nah, selain huruf-huruf hams, semuanya adalah huruf-huruf jahar. Coba kita perhatikan gambar berikut ini. Nah, pada gambar pertama, ini merupakan kondisi pita suara kita saat kita mengucapkan huruf-huruf hams. Jadi pita suara kita dalam keadaan terbuka, sehingga saat kita mengeluarkan bunyi huruf, maka akan disertai dengan adanya angin atau nafas yang keluar dari diafragma melewati pita suara dengan mudah. Sedangkan kondisi ini adalah saat kita mengucapkan huruf jahar. Pita suara kita dalam keadaan tertutup, sehingga angin yang ingin keluar bersama suara kita dari diafragma akan mendorong pita suara dan menjadikannya bergetar. Nah, sehingga efeknya tidak ada udara yang keluar dan pergetaran dari pita suara juga menyebabkan suara huruf-huruf jahar itu terdengar lebih lantang dan lebih kuat di pendengaran kita dibandingkan huruf-huruf hams. Yang pertama huruf ain berharakat, contohnya muba'adun.
Jadi saat kita ucapkan huruf ain tidak disertai dengan adanya nafas atau udara yang keluar. Contoh huruf ain yang sukun, mu'ridin. Huruf ra berharakat, rabbana. Huruf ra sukun, arbaba. Jadi terdengar ya bahwa saat kita mengucapkan huruf-huruf yang bersifat jahar itu tidak disertai dengan adanya angin atau udara. Jadi jika kita mengucapkan huruf-huruf yang bersifat jahar akan tetapi ada angin atau nafas yang keluar, itu tandanya huruf-huruf jaharnya masih belum tepat, sehingga perlu dilatih lagi supaya kita terbiasa mengucapkan huruf dengan benar, yaitu ketika kita mengucapkan huruf hams, maka pastikan ada angin atau nafas yang keluar. Saat kita mengucapkan huruf jahar, maka pastikan tidak ada angin atau nafas yang keluar. Sekian untuk pembahasan hams dan jahar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.